Petualangan musim panas di Desa Pelangi. Mentari pagi di Desa Pelangi selalu terasa lebih hangat. Semilir anginnya membawa aroma bunga melati dari kebun Nenek Lastri. Bagi Arka, usia 10 tahun, liburan musim panas ini adalah puncak dari penantian panjang. Koper berisi buku-buku gambar, pensil warna yang beraneka ragam, dan kompas tua pemberian ayah sudah siap di samping tempat tidur. Ia tak sabar untuk kembali ke desa yang baginya adalah kanvas raksasa penuh warna dan misteri. Desa Pelangi bukan sekadar nama. Sejak dulu, desa yang terletak di kaki gunung berapi senyap ini terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Langitnya selalu biru cerah, padang rumputnya hijau membentang seperti permadani, dan di lembahnya tersembunyi air terjun yang airnya memantulkan pelangi di setiap senja. Namun, yang membuat Arka paling terpesona adalah cerita-cerita penduduk desa tentang makhluk-makhluk penjaga alam yang konon bersemayam di balik kabut pegunungan. Arka, ayo sarapan. Nanti keburu dingin nasi gorengnya, suara ibu membuyarkan lamunannya. Di meja makan, ayah, seorang arsitek yang sering bepergian, tersenyum melihat semangat Arka. Sudah siap dengan petualanganmu, nak? Arka mengangguk mantap, matanya berbinar. Siap, ayah. Aku akan menggambar semua keindahan Desa Pelangi. Dan, aku juga mau mencari petunjuk tentang Sang Penjaga Lumut. Sang Penjaga Lumut adalah cerita legenda yang paling Arka sukai. Konon, di gua tersembunyi di dekat air terjun senja, hiduplah makhluk lembut yang terbuat dari lumut hijau pekat, yang menjaga keseimbangan alam desa. Arka membayangkannya sebagai makhluk agung dengan mata bijaksana dan sentuhan yang menumbuhkan kehidupan. Perjalanan menuju desa ditempuh dengan kereta api tua yang berderak. Setiap pemandangan yang melintas di jendela adalah objek gambar potensial bagi Arka. Sawah yang menguning, sungai yang berkelok, dan rumah-rumah bercat cerah di kejauhan. Ibunya menyadari rasa ingin tahu Arka yang tak terbendung. Ia mengajarkan Arka cara mengamati detail-detail kecil, seperti bentuk awan yang berbeda-beda atau pola sayap kupu-kupu yang unik. Setibanya di Desa Pelangi, Nenek Lastri menyambut mereka dengan pelukan hangat dan aroma kue pisang yang menggoda. Rumah Nenek Lastri adalah pusat dari segala kegiatan di desa. Halamannya luas, dipenuhi berbagai jenis bunga dan pohon buah. Arka segera berlari ke kamarnya yang menghadap ke arah gunung, mengeluarkan buku gambarnya. Hari-hari awal liburan diisi Arka dengan eksplorasi di sekitar desa. Bersama teman-teman sebayanya, Sari yang lincah dan Bimo yang pemberani, Arka menjelajahi setiap sudut. Mereka memanjat pohon jambu di kebun Nenek Lastri, berkejaran dengan capung di tepi sungai, dan mendengarkan kicauan burung yang merdu. Kita harus ke air terjun senja hari ini, seru Sari suatu sore, ketika melihat langit mulai menampilkan semburat jingga. Perjalanan menuju air terjun senja memang sedikit menantang. Jalannya licin dan berkelok, melewati hutan kecil yang rindang. Arka, dengan kompas di tangannya, merasa seperti seorang penjelajah sejati. Ia mengamati dedaunan yang unik, jamur-jamur berwarna cerah yang tumbuh di batang pohon, dan sesekali berhenti untuk membuat sketsa cepat. Sesampainya di air terjun, keindahannya benar-benar membuat Arka terdiam. Air terjun itu jatuh dari tebing tinggi, menciptakan tirai air yang gemerlap. Sesuai namanya, saat matahari terbenam, cahaya kuning dan oranye memantul dari tetesan air, menciptakan efek pelangi yang menakjubkan. Arka tak bisa menahan diri untuk mengeluarkan pensilnya, mencoba menangkap keajaiban itu di atas kertas. Wow, Arka! Kamu menggambarnya dengan sangat cepat, kagum Bimo.
melihat hasil kerja Arka. Sari, dengan mata berbinar, menunjuk ke arah ceruk di balik tirai air. "Hei, lihat. Sepertinya ada gua di sana." Arka merasakan jantungnya berdebar. Mungkinkah itu gua tempat sang penjaga lumut bersemayam? Bersama Bimo, ia memberanikan diri masuk ke balik tirai air. Ternyata, itu adalah gua kecil yang lembab. Dindingnya dipenuhi lumut hijau yang lembut dan berkilauan. Cahaya remang-remang yang masuk dari celah-celah batu membuat lumut itu tampak hidup. Arka memejamkan mata, membayangkan makhluk penjaga itu muncul. Namun, yang ia temukan hanyalah keindahan alami yang tenang. Ia mengeluarkan pensilnya, mulai menggambar detail lumut yang halus, pola akar pohon yang merayap di dinding batu. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa berada di tempat ini. Mungkin sang penjaga lumut itu bukan makhluk yang kasar, tapi kelembutan alam itu sendiri, gumam Arka. Sepulang dari gua, Arka menceritakan pengalamannya kepada Nenek Lastri. Nenek Lastri tersenyum lembut. "Benar, Arka. Alam itu sendiri memiliki kekuatan penjaga. Kelembutan lumut, kejernihan air, kesuburan tanah. Semuanya adalah bagian dari penjagaan itu. Dan itu semua dimulai dari rasa sayang dan penghargaan kita terhadapnya." Nenek Lastri kemudian mengajak Arka ke kebun herbalnya. Aroma berbagai macam tumbuhan memenuhi udara. Nenek Lastri menjelaskan fungsi masing-masing daun dan akar, bagaimana mereka bisa menyembuhkan, dan bagaimana mereka membutuhkan perawatan yang tulus. Setiap tanaman punya cerita, Arka. Sama seperti setiap orang. Memahami dan menghargainya adalah kunci untuk belajar lebih banyak. Sejak saat itu, fokus Arka sedikit bergeser. Selain menggambar keindahan visual, ia mulai menggambar cerita di balik itu semua. Ia menggambar Nenek Lastri saat merawat tanamannya dengan penuh kasih sayang, menggambar Pak Tani yang bekerja keras di sawah, dan menggambar anak-anak desa yang bermain riang gembira. Ia mulai memahami bahwa penjaga yang sebenarnya adalah cinta dan kepedulian yang ditanamkan oleh orang-orang di desa ini. Suatu hari, diadakan festival panen di desa. Lapangan utama dipenuhi dengan berbagai macam hasil bumi, mulai dari buah-buahan segar hingga kerajinan tangan. Arka merasa sangat bersemangat. Ia membawa seluruh buku gambarnya untuk dipamerkan kepada warga desa. Ibu dan ayah sangat bangga melihat Arka. Karya-karyanya bukan hanya indah secara visual, tetapi juga memancarkan kehangatan dan kecintaan pada desa. Anak-anak desa lainnya juga memamerkan hasil karya dan keterampilan mereka. Ada yang menampilkan bakat menari, ada yang menunjukkan hasil rajutan, dan ada pula yang bercerita tentang pengalaman mereka selama liburan. Saat itu, kepala desa, Pak Lurah, berdiri di hadapan semua orang. "Anak-anakku, liburan ini adalah waktu yang luar biasa bagi kalian untuk bertumbuh. Kalian menjelajahi dunia, menemukan hal-hal baru, dan belajar banyak hal. Ingatlah, semangat eksplorasi ini adalah modal penting untuk meraih cita-cita kalian kelak." Pak Lurah menatap Arka, tersenyum. "Arka, karyamu menunjukkan betapa indahnya melihat dunia dari sudut pandang yang penuh kasih. Teruslah menggambar, teruslah mengamati, dan jangan pernah berhenti belajar." Arka merasakan pipinya memerah. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar melihat keindahan, tetapi juga merasakan dan mewujudkan keindahan itu melalui karya dan hatinya. Minggu-minggu liburan terasa berlalu begitu cepat.
Saatnya untuk kembali ke kota. Arka memeluk Nenek Lastri erat, berjanji akan kembali lagi tahun depan. Di dalam kereta, ia melihat desa Pelangi semakin mengecil di kejauhan. Buku gambarnya kini penuh dengan sketsa, lukisan, dan catatan tentang petualangannya. "Ayah, aku sekarang tahu apa cita-citaku," ujar Arka, matanya menatap buku gambarnya. Ayah menoleh, penasaran. "Oh ya? Apa itu, Nak?" "Aku ingin menjadi seniman yang jago menggambar alam dan menceritakan kisah-kisah yang baik. Seperti Nenek Lastri yang merawat tanaman, atau seperti sang penjaga lumut yang membuat alam tetap indah. Aku ingin karyaku bisa membuat orang lain jadi lebih sayang sama alam." Ayah tersenyum, mengusap kepala Arka. "Hebat sekali, Nak. Itu cita-cita yang mulia." Liburan musim panas di Desa Pelangi telah menjadi lebih dari sekadar waktu bermain dan bersenang-senang. Liburan itu telah menjadi sebuah petualangan yang membukakan mata Arka terhadap keindahan dunia, mengajarkannya untuk menghargai proses belajar, dan membantunya menemukan arah cita-citanya. Arka tahu, semangat yang ia rasakan saat menggambar di bawah terik matahari Desa Pelangi, saat mendengarkan cerita Nenek Lastri, dan saat menemukan gua lumut yang memukau, akan selalu menjadi bekal berharga dalam setiap langkahnya menuju masa depan. Sebuah masa depan yang penuh dengan warna dan harapan. Dan di setiap goresan pensilnya, tersimpan kenangan manis tentang Desa Pelangi, desa yang mengajarkannya arti sesungguhnya dari keindahan dan sebuah cita-cita yang berakar pada cinta.